dan semangat semuanya. Baiklah, pada pagi ini kita akan mengawali pembelajaran dengan mengawali panganjali umat Om Swastiastu. Pada kesempatan 1 jam pelajaran ini, kita akan membicarakan topik yang baru, yaitu analisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Baiklah adik-adik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian teks editorial. Pengertian editorial diartikan juga sebagai opini, yaitu diartikan sebagai ide, gagasan, pendapat, atau buah pemikiran yang terbersit atas respon terhadap suatu kejadian atau hal tertentu. Sementara teks opini bisa diartikan sebagai teks yang berisi tentang gagasan tertentu tentang sesuatu. Nah, adapun yang kedua tentang teks opini biasanya muncul pada surat kabar atau majalah dan isinya berupa pendapat seseorang yang membahas permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan. Selanjutnya, setelah pengertian, kita akan membicarakan tentang struktur teks editorial. Sebenarnya, teks editorial tidak memiliki struktur yang pasti. Akan tetapi, di sekolah biasanya diajarkan mengenai struktur dasar yang tersusun menjadi 3 bagian, yakni pernyataan pendapat, itu yang pertama, yaitu berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua, yaitu struktur argumentasi. Pada bagian ini lebih kental dengan ulasan dan gagasan pribadi penulis dengan sudut pandang tertentu sehingga terasa lebih tajam. Selanjutnya, ada yang dikaitkan dengan struktur teks yang ketiga, yaitu berupa pernyataan ulang pendapat atau penutup. Bagian ini lebih tepat disebut sebagai penutup. Umumnya disertai dengan pernyataan ulang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Nah, demikian pernyataan pendapat tersebut terkesan sebagai hal yang lebih utama, yang penting, dan dapat diserap lebih mudah oleh pembaca. Berikutnya, hal yang kita bicarakan adalah kaidah kebahasaan teks editorial. Terdapat 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama, ditulis dalam bentuk paragraf dan dalam satu teks berisi beberapa paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat aktif dan pasif. Yang ketiga, cenderung ditulis dengan bahasa formal yang penjelasannya dan bisa berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan beberapa pendapat. Yang keempat, menggunakan adverbia, konjungsi, kata benda, kata sifat, kata kerja, dan berbagai jenis tanda baca pada umumnya. Yang kelima, bisa disisipkan kutipan sekaligus catatan kaki atau referensi dengan format tertentu. Nah, demikianlah pembicaraan kita tentang topik analisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, baiklah, sebagai penutup pada pembelajaran ini kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.